banyak Pak sekarang mah apa diminta. Di keuangan apalagi banyak Pak. Ada IKPA, ada IKKRO, ada. Cuma ada yang bingungnya itu Pak, tiba-tiba masuk di grup gitu Pak. Sudah masuk di grup apa lagi? Banyak kalau kita kayak itu masuk semuanya di bangsa Semua. kita Harus di mantul. perencanaan masuk, keuangan masuk. Makanya banyak banget. Kalau di sana Pak, total pegawai berapa? Untuk 70. sementara ini yang 77. Pegawai PNS-nya berapa? udah Pak, kalau untuk PNS-nya 28 Pak, kemarin tambahan 7 CPNS yang tahun ini Pak. Belum sampai 100 Pak ya? Buru-buru Pak, 21 ya yang awal, terus sekolah 3, tinggal 18. Terus kemarin datang CPNS 8. Iya. Belum stabil juga kan, masih Sama sih. agak diklat itu kan, diklat saat ini. Banyak yang horornya di sini Pak. Itu dah Pak, keseimbangannya belum keseimbangan. Tetapi taruhnya di sana yang dari Bekasi Pak ya? Iya betul Pak, bukan makanya kita kan belum punya apa tarunanya. Kita hanya sebetulnya dari amanat yang ditugaskan kita yaitu soft cost, lebih ke diklat teknis. Sosok kosnya Pak. Adunya. Balai itu diklat Pak. Bukan pembentukan Pak. Kan Bukan Pak. kami kan di sini pembentukan, peningkatan sama sokol. Iya betul, kalau sudah poltek mah iya. Kalau kita balai itu penyelenggaraan diklat terkait dengan diklat lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas Iya, iya. danau, penyeberangan dan kereta apian. Memang ada semuanya, cuman Itu termasuk UPT Pak atau kayak semplak gitu? UPT Pak. Oh UPT Pak ya. Tapi kan harus menerima taruhan juga Pak ini. Enggak Pak. Kalau institusinya nggak ada. Ada. Cuman karena STT darat kita masih masuk darat, jadi ketitipan aja Pak. Karena kapasitas di Bekasi Pak. Bekasi belum menampung. Mungkin yang kontak dengan Bu Priska ini loh, Bu Priska ini. Bu Priska. Oh, ini Bu Priska. Terima kasih. Sini pemandangannya bagus Pak. Kalau seminggu boleh lah, tapi kalau 1 tahun mungkin bawa nggak pulang lagi. Nah, padahal itu sebenarnya itu hanya kalau kita dulu di UPSDM itu kan rata-rata bilangnya kalau orang yang di kampus baru itu semuanya buangan. Padahal kalau fasilitasnya lengkap di mana aja sama sih saya pikir ya. Yang penting fasilitas pegawainya dulu lengkap, pegawainya ini, jadi nggak ada alasan untuk ini. Kalau apa homesick, apa istilahnya homesick ini segala macam itu kan istilahnya masing-masing. Kemudian kalau dipindah pegawainya nggak ada fasilitas itu pasti teriak kemana-mana udah. Pak, kalau sekarang ada taruna dari Bekasi di sana, berarti untuk standarnya dia tetap pakai pengelolaannya dikelola oleh Bekasi atau sudah langsung di Masau Pak? Jadi gini Pak, kalau yang COVID itu kan titipan. Iya. Tapi untuk anggaran kita dibebankan langsung ke DIPA kita Pak. Berarti sudah dikelola oleh sana? Iya, DIPA-nya ya untuk anggaran. Untuk anggarannya. Tapi kalau untuk akademiknya kita tetap Di sana Pak? STTD. Dan anggaran pun kita juga mengadopsi dari STTD. Karena kan terkait dengan kurikulum, Iya. silabusnya kan punyanya STTD. Kita hanya ngikutin aja Pak. Mau tidak mau kan berarti ada perwira batasan di sana Pak? Nggak Karena ada sudah ada Pak. taruna. Ada. Harus ada karena sudah ada taruna di sana kan? Ada perwira kompi atau semua yang Tapi kan kita cuma 1 tahun Pak. Iya, tarunanya hanya tahun pertama Pak di. Jadi tahun pertama terus balik lagi ke sana Pak. Oh bukan, artinya selama 1 tahun kan Oh dibentuk untuk organisasi. untuk perwiranya kan tetap ada kontrol ke taruna dari Dantinya kita. deh, danti. Oh bukan, maksud bapaknya ini dari organik, Banggar. dari organik ya Pak. Jadi Dari unit kita. ya, Oh dari kita masuk di penyelenggara ya, ya. Oh masuk diganti. diganti Pak. Nah jadi Sama diri sendiri nggak ada soalnya kita.
Di kita selama ini masih dibentuk dalam satu surat tugas, Pak. Pengawasan dia malam apa? Ada. Ada. Pak. Kita nambah apa sih di pengasuhan ya? Iya, Pak. Kita kan pakai pengasuh dari luar, tapi tetap dia dikendali, dia tetap dibawa dari kita ada pusbangkar yang untuk mengontrol. Karena kan ada namanya PHSD-nya dari pagi Betul. sampai malam. Betul, Pak. Nah di sana terkontrol seperti itu enggak? Belum, Pak. Sudah seperti itu formatnya, tapi dibilang dia tadinya kita masih mengacu kepada P47 kita suborganisasi. Di P47 itu belum ada yang menyatakan untuk unit. Kalau kita sih tadinya di internal kita beberapa kali rapat dengan Kasih Gardiknya untuk usulan revisi P47 dulu. Karena kebutuhan kita sekarang sudah ada untuk katakanlah tadi untuk pengasuhan Bangtar ya. Kita belum masuk pos Bangtar, masih unit BIMSIS namanya yang mau kita usulkan karena maksudnya unit di salah satu nambah satu unit di seksi penyelenggara diklat yang koordinat di P47 struktur organisasi itu kita mau usulkan untuk ditambah ataupun direvisi. Jadi dia ya direvisi dulu. Jadi sekarang ini bekerja selama ini pengasuh itu berdasarkan SK terhadap pengasuh dan untuk perwiranya melalui surat tugas perwira jaga namanya. Nah tadinya itu pun mau kita usulkan terpisah karena kepentingannya perwira jaga dengan perwira pengasuh itu berbeda. Udah saya usulkan karena perwira jaga itu mengeluarkan dari Subak TU dan kepentingannya dia untuk balai. Sementara di lapangan kita butuh tadi Pusbangtar yang dia sama-sama perwira tapi tugasnya berbeda untuk pengasuh. Nah kalau Pengasuh dari mana? Dari luar apa dari dalam? Kita coba rekrut dari kalau yang TNI dari luar ya. Yang Dari AL, darat atau darat darat ya? Ya Kak, kita kan dari laut. Iya. Kita nggak sebut dia perwira pengasuh, tetap Iya. dia sebagai pengasuh. ya Nanti dia dibawahi oleh sekarang namanya Kapus Bangkar. Kapus Bangkar. Dulu kan namanya batalion. Ya. Dulu kan masih BDP itu batalion. Sekarang itu Kapus Bangkar. Nah itu yang membawahi pengasuh untuk membackup Kapus Bangkar ini dalam menjaga Taruna Iya. dan bagian itu. Ya. Nah satu contoh kayak gitu Pak. Taruna kan kayak kemarin dengan situasi COVID. Suka nggak suka kan pada saat dia balik kita kan harus menerapkan protokol Betul. kesehatan. Ya. Saya sih pasti Pak Setia kan nanya mana SOP-nya untuk SOP yang COVID itu kan. Betul, Pak, betul. Karena itu kita kemarin aja buat itu sampai berulang sampai dibuatkan kan dikirim ke Pusbang itu Kapus Bang, betul, Pak. untuk videonya Iya. yang masuk. Tapi itu bukan hanya pelaksanaan di lapangan, tapi kita bentuk SOP. SOP, betul. oh iya Pak, itu kan dibuat juga ya sebenarnya. Tapi itu masuk di ranahnya Gardik ya. Gardik, Pak. Gardik Pak, Itu di Gardik. pengasuh itu di bawahnya Gardik. Ya karena sifatnya kan Iya, itu istilahnya titipan. titipan Pak. Titipan, betul ya. Jadi ya kita apapun ngadopsi dari SNT yang ada ketentuan di sana. Ya kalau saya sih sarankan harus lengkap SOP Pak, karena kalau titipan setahun itu kan kita nggak tahu kalau ada kejadian. Nah, jadi kemarin sebenarnya itu sudah waktu Kasih Gardik awal datang, saya masuk penyelenggara juga sudah saya sampaikan Kasih Gardik jadi catatan karena kebetulan saya juga kan sudah di training untuk ikut diklat pengasuh, juga dulu punya lisensi untuk instruktur pengasuh dulu awal juga ada. Jadi meskipun kita MOU, sebenarnya mutunya itu sama dengan yang di sana. Jadi kerjasama apa yang di sini itu kita berikan sama. Nah cuman ya yang statusnya pengasuh di kita itu yang aktif dari TNI itu 3. Nah di SK yang 89 yang kemarin itu ada pengasuh dari adik-adik yang dari PPNPN yang baru lulusan itu pengasuh. Tapi fungsinya di lapangan itu berantakan, antara di administrasi dengan pengasuh itu belum bisa dipecah di bagian ketarunaan yang itu. Nah ini sekarang mau saya coba tata dengan Kasih Gardik. Yang pengasuh dia tetap aktif di pengasuhan, yang akademik, yang administrasi. Sekarang campur, pengasuh ngurusin administrasi juga, ngurusin akademik. Nah ini yang masih belum dipahamin sama teman-teman yang masih baru. Karena walaupun gimana yang bertanggung jawab itu yang punya nih sebetulnya Pak, gitu loh. Iya. Kan nggak mungkin lepas orang yang tidak ini nanti Iya. kemana arahnya gitu. Makanya Karena pengasuh itu pun sebenarnya kalau ini ya dia instruktur tapi pengasuh, fungsional instruktur sebenarnya itu. Jabatan fungsional, instruktur kan ya istilahnya kalau itu. Pengasuh di sana bukannya dari angkatan darat saja.
Ada yang dari yang pensiunan Pak 3 orang, tapi yang dari kita juga ada. Yang organiknya dari kita, nggak dari TNI. Yang organik tetap diambil sama kayaknya sih ya nggak tahu. Tapi ya kalau menurut saya sih yang organiknya ya mestinya dari kita sih. Dari TNI itu dia hanya diperbantukan aja. Karena diperbantukan dia nggak bisa ngambil posisi Sebenarnya ini. kalau di kita semua itu ke Gardik itu. Cuman Gardik membagi tugas aja. Iya, terkait dengan pengasuhan, terus istilahnya proses belajar mengajarnya Taruna. Gitu. Iya. Ini tim SPM ini Pak. Oh iya. Ini Ibu Siti, Ya. Ibu Ratna ini sekretarisnya Bapak, Ibu Krista, Oh iya. sama Ibu Cynthia. Ini asli Makassar. Ini Oh Makassar, Bu Rahmani. Jadi sama seperti itu tadi antara yang selama ini kan kita masih agak ada irisan yang nyampur nih antara SPIP dengan SPMI ya tadi makanya sebenarnya kalau udah melihat ke situ skate-nya itu batas-batasnya dia udah mulai kelihatan kan kita mulai masuk gitu, antara yang SPIP dan yang yang SPMI tadi istilahnya kan. Di sini juga SPM, kita juga belum terbentuk. Oh, iya. Semua dari SPM. Oh SPMI sama. Makanya waktu Diki datang dia selalu tidak nyebut SPM tapi nyebutnya SPMI karena memang ranahnya ke sana. Oh iya. Tapi dokumennya hampir sama. Cuma Hampir sama. dia di pedoman mutu. Oh benar. Masing-masing ada punya pedoman mutu. SPM punya, SPMI juga punya pedoman mutu. Punya. Tapi yang jelas berarti kan kita harus EXO dulu. Oh, sebelum ISO kan ganti dokumen dulu Pak. Iya. Harus ready semua. Nanti Boy akan datang. Maksud saya, Bapak pakai ISO apa? Kalau yang kami alami itu Lloyd, dia akan datang. Ada namanya surveillance 1 sama surveillance 2. Oh iya. Setelah dia meriksa semua yang terkait dengan unit, terus SOP sampai fasilitas apa semua, nanti dia tinggal tunggu recommended dari dia apakah dia memberikan ISO-nya atau tidak. Iya. Nah, tapi setiap tahun sudah rutin dia sama dia. Iya, 6 bulan. Oh, Untuk surveillance-nya Pak. kalau Dan kalau eksternal. awal-awal itu ada namanya surveillance 1, surveillance 2. Iya. Setelah berjalan itu 1 kali audit. Sama nanti tinggal lihat berlakunya sampai kapan, nanti ada Perpanjang. perpanjangan. Nah justru kami kalau pernah di Bali itu kita coba menganggarkan di BIPA itu penyusunan ISO. Jadi konsultan lah yang kita minta. Gitu. Nanti saya Mungkin akan kita lihat akan cari ya, itu saya dulu. lihat contoh PUK-nya di sini Iya. seperti apa kalau kita kan ada namanya kegiatan untuk perbaikan dokumen. Nah, itu kan untuk persiapan. Iya. Persiapan waktu kami jadi dari BDT menjadi Politeknik. Nah, kalau Bapak kan bisa persiapan untuk ISO ini. ISO ya. Nah, itu memang cukup waktunya lama Pak karena membedah setiap unit. Setiap unit itu. Nah kalau kami kayaknya masih konsentrasi dengan Bali Pak. Karena kalau konsentrasi dengan Bali, Oh, di sana Pak ya. iya Bali sendiri itu kita belum Belum full, berjalan, belum berjalan, gitu, secara belum full. ini, tusinya. Apalagi kita kemarin kan yang ramai di galakan sama BPSDM kan terkait transformasi dari Bali ke Politeknik. Ya Bali aja kita belum ini. Belum penuh. Oh, Belum penuh. Baik Sarpras maupun SDM-nya belum. kita gimana mau transformasi? Iya. Hanya kebetulan ketitipan punya STTD yang berjalan Iya. dari tahun Iya. 19 ya? 19 Pak. 2018. Oh iya, tiba-tiba disuruhin kalau bisa transformasi lah. Di mana ininya gitu loh Pak? Ya kenapa dari dulu sekalian bentuk sekalian Politeknik nggak usah balik kan Pak? Gitu. Jadi nggak berapa kali ke ini. Gitu. Saya tuh cuma ingat waktu masih dibangun Bang Paul itu karena kan kita waktu kapal latih di Pontianak kan Oh iya, itu start pas marin. satu pesawat sama yang dari kita sudah sampai yang ke Pontianak masih 12 terus kan Iya. masih proses
mau bangun. Iya. Sterpas Marin tuh yang zamannya Pak Tommy masih Kabadan tuh, Iya. kapal latih 6 biji. Ya. Ini kan waktu zaman bangun-bangunan ini kan zamannya Pak Tommy semua. Pak Tommy ya. Yang misalnya bener-bener ini. Eksekutor. Karena perubahan sekarang akhirnya kan banyak yang Iya, karena kebijakan dulu ya. Iya. Masalahnya itu gitu. Ya ini kalau yang di sini di OP. Oh, ini yang dari OP, Officer Plus dari Makassar ya. Program itu kan programnya Pak Tommy juga kan ada. Iya. Ada yang sudah Oh, yang OP ya. spesifik OP. Officer itu dari zamannya Pak Dedi Kabadan, Pak. Pak Dedi Darmawan itu sudah ada. Tapi kan masih ada masalah yang berapa lagi, Pak ya? Masih banyak belum. Masih banyak. Yang belum selesai. Belum anu ini. Yang belum selesai, saya juga bingung kenapa kok belum keserah. Padahal di unit-unit di sekolah masing-masing aja mestinya udah, kami aja minta 2 Pak, ANT 3 1 untuk BST. Padahal kami BST itu cuma 1 diklat, tambah yang area BST itu kami cuman dari satu komplek kami itu area BST itu cuman berapa persen? Cuman paling ada 10% dari total 20 hektar. Saya udah minta ANT 3 tuh sama ANT 3. Tapi belum kirim surat. Kan ada temuan ijen tuh, kenapa temuan ijennya kita itu BST tidak dioperasikan. Nah, saya begitu dulu KTU-nya Pak Hendrik sama Mas Irfan datang sebelum Pak Slamet, saya udah laporkan, Pak izin. Kita memang butuh mentraining, tapi yang baiknya yang menjadi instruktur untuk di BST ini ya Pak Ginting. Bukan. Sudah kita udah ini, cuman nggak tahu kenapa kok belum ditindaklanjutin. Kita udah minta ANT 3. BST sudah ada approval. Belum. Maksudnya kita kan, kalau saya kan basicnya D4 Transdar. Tapi ya karena di BPSDM tahu secara global sekolah-sekolah, teman begitu masuk ke jenis diklat yang mengoperasi kan, ya saya harus di training. Padahal ya istilahnya kan, ya kalau ada yang ANT 3 sama ATT 3 udah kita nggak usah pusing-pusing, udah dia ngurusin sendiri, tinggal ya kalau administrasi tinggal diarah-arahkan sedikit, udah paham gitu kan apa itu smoke chamber, apa itu dewi-dewi, dia udah. Fasilitas ada Pak ya untuk praktek-praktek sudah ada lah. Belum, BST aja kita belum. Makanya jangankan menjalankan PPTD-nya ya, sesuai dengan KM 47 itu gitu. Oh diminta farmasi gitu, dari mana ininya? Yang pertama kita untuk dari master plan untuk ya Iya. untuk fisiknya aja atau sarplasnya itu betul bersih Pak. Itu loh Pak masalahnya. Dan diklat-diklat kita memang sesuai dengan amanat yang di KM itu kan, yang tadi penyelenggaraan diklat, pendidikan dan pelatihan terkait dengan lalu lintas jalan, lalu lintas sungai dan penyeberangan, dan perkeresapian kita itu. Yang rela aja masih terbatas, Iya. apalagi yang SDP. SDP ada Dano, ada apa? Yang itu, dan yang lainnya kapal ada. Iya. Ya. Sampai lumpur penuh semuanya. Ditambah SDM juga kita belum. Ada sih yang dari ASDP, yang dari ini, cuma yang dari yang menangannya tadi sebut itu belum ada. Kalau pengajar cukup Pak. Ya ke pengajar kita dari luar semua Pak. Tidak tetap semua, Pak. Masih statusnya Jadi tidak kita tetap. sendiri juga tidak punya, kan diri kita kan instruktur Pak, Iya. fungsional instruktur di KM itu. Kita belum, baru kemarin yang pelantikan kemarin sore itu ada 7 ya, ada 5 itu. Itu rata-rata ya lebih ke condong ke lalu lintas angkutan jalan, D4, D3 ada aja ya. Iya. Itu masalahnya. Dan semenjak kena masalah di kepolisian itu yang besar berapa paket, akhirnya kita di setiap mengajukan kebentur itu selesai dulu baru bisa modal ada. Itu masalahnya. Ini kami memang sulit melangkahnya kalau dari, jadi kalau saya bilang sih kan dulu Jayawannya juga awal tahu Pak pembangunan ini di mana. Jadi begitu apa namanya, pimpinan yang tadi yang Atomio gitu ya, begitu perubahan ini sudah Pak, enggak semacam dibiarkan dia nggak diurus gitu Pak. Iya. Itu masalahnya. Terus bank kita sendiri juga nggak fokus. Mana dulu yang darat itu ada berapa? 6 ya? STD,
Madiun, Palembang, Bali, Mempawah. Itu mana dulu yang mau dibenahi? Sedangkan yang di Bekasi aja yang sudah puluhan, yang paling tua pun masih belum rapi, belum beres itu. Nah, Mempawah ini dulu kan balai masih ada di Bali, Pak. Saya juga dulu di Bali. Terus pindah ke Politeknik, saya juga masih di sana, masih di balai. Itu memang tarunanya waktu itu penugasannya memang taruna D2 Pak. Full 2 tahun di sana. Jadi di sana ada penyelenggara dan urusan ketarunaannya ada Pak di KM-nya gitu. Nah itu berjalan berapa tahun, nah baru dah yang taruna ini yang jadikan cikal bakal ke Politeknik itu. Ya bukan banyak lagi di kita itu. Dari 2017 baru mulai ini KM ya, melangkah. Terus jadi semacam kalau saya bilang sih anak yang lain apa yang tidak diinginkan gitu Pak. Lahir yang tidak diharapkan muncul. Ya diharapkan muncul. Itu kan punya lagi yang bersama yang kan ada tuh Pak di master plan Pusbang ya di Makassar yang tadi mau gabungan gitu kan. Darat kan belum ada di sana kan, yang tanahnya sudah dikasih. Ya belum juga, mana ini mungkin ada Pak. Jadi ada 3 tuh Pak, 1 lahan itu. Oh berarti gabung darat laut udara. Darat laut udara. Jadi itu. Ya laut udah jalan ya, udah bangun, udara udah bangun, darat yang belum. Yang ini aja belum beres gitu. Itu terpotong dengan semuanya apalagi anggaran. Dibanding kondisi sekarang pun akhirnya terbengkalai gitu. Tapi untuk fasilitas pembelajaran taruna di sana kan ada Pak ya? Kayak simulator media. Ada Pak. Belum Pak. Belum Pak. Kita ya karena punya asrama, punya kelas baru itu Pak. Lab ada gedung lab, isinya kosong. Ini yang sulit Pak. Ini tapi di angkatan pertama Pak ya? Yang Sudah angkatan keberapa ini? Sudah ketiga. ketiga Pak, ketitipan yang ketiga bener ya? Iya, tahun ketiga. Berarti dia hanya 19, 20, 21 belum jalan. Tapi hanya teori semua Dari awal. Masih untuk semester 1 taruna itu masih kebanyakan MKDU Pak. Iya. MKDU. Oh, Ini semester 1 sampai semester 2. iya, terus tinggal 1. pulangkan Tinggal 2 balik ke lagi. STD. Nanti datang lagi yang baru. Sudah atau yang sudah yang praktek Iya. ya? Karena kalau sudah ke MKK kalian itu sudah di sana semua full. Berarti ibaratnya di sana basisnya Pak. Basis Pak. Basis bentuknya dia kan dari sana. Iya. Dasar Pak. Istilahnya tahap pembentukan Pak. 1 tahun itu kan pembentukan di Pembentukan Pak. Betul. di Mempawah baru dibawa Iya. ke Bekasi. Bekasi. Tapi enak kan Pak, ada taruna tidak sepi Pak. Nah itu sih libur itu kita ketolong itu ya. Iya. Ya sebenarnya ya kalau dibilang ya itu cuman ya kalau di kelas teknisnya full juga enak juga, sama-sama aja sih Pak. Kita tergantung tusi aja, nggak pilih. Kalau kita ditugaskan yang datang perwira, kita training, kalau full, nah kita juga senang. Oh, siap. 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 Ya, ini aja dulu ya. Siap Pak. Wah, ini ada kamera. Siap Pak. Siapa ini Pak? Tadi Siska Ayu Ratna. Karena, waduh. Ini bangga Pak. Reva sini katanya. Semangat. Siap. Ini Pak Rusman Pak. Iya Pak, siap. Jadi, Ya. saya di sini aja ya. Ini bentuknya tahu Sini. perahu saya kayak perahu. Sini. Ya. Sini, Rana. Sini. Jam berapa datang Pak Rudi? Saya semalam jam 11 ya. Jam 11 ya. Loh, jam 11 itu tidak sempat ikut pembukaan di sini. Enggak. Enggak ya. Kemarin Enggak ikut anu ya. Wah. Pak Didi. Pak Didi Pak Makapat. Ya Pak. Kalau di Mempawah ini dengan bandara jauh tidak?
Mosok iya, jam juga. Tempah Katanya Pak Supri, Cuma lurus ya. katanya Pak Supri kok hanya 1 jam. waduh, Naik dulu kali itu ya. Kalau Pak Supri yang bawa Pak. Kalau Pak Supri yang bawa 1 jam Pak. Waduh, ya tergantung volume itu Pak. Iya. hotel anunya ya, kalau kita. Gamenya ya. Lebih banyak yang besar-besar. Ya, senang kita ini sudah kedatangan dari Mempawah, Pak. Ya. Izin Pak, sementara pertama kita mengucapkan terima kasih atas sambutannya dan dari pimpinan hadir dan kami rombongan izin mengganggu pembukaan terkait dengan tujuan kami pertama silaturahmi dan kedua ya terkait apa dan informasi terkait dengan unit manajemen mutu bagian kami itu yang kami akan laksanakan. Kami dari tata usaha karunitnya dari Pak Ipo ini dari Gardik. mutunya dan ini pembawa. Pak Eko manajemen itu ya? Ya, Siapa? itu Pak yang disampaikan. Maaf mungkin kami dari ada beberapa ke depan ini mengganggu untuk kegiatan-kegiatan mengganggu waktunya dari terima kasih. Baik Pak Rudi ya, jadi selamat datang teman-teman semuanya, Pak Rudi dan Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama pasti kita tidak terganggu Pak. Kita nggak terganggu, kita senang Pak. Karena jarang orang yang mau main ke sini Pak. Kita kalau ke Membawa, Sama Pak. karena jarang. Nah, pada saat turun dari pesawat, terus kemudian perjalanan ke sini, itu biasanya kalau orang yang baru datang senang. Karena pemandangannya ya hijau, betul ya, seneng kan? Iya Pak. Hijau, lautnya juga di sini enak, dekat laut tapi nggak Nggak panas. nggak panas dan nggak lengket. Ya. Kalau itu SPP, kalau udah SK, itu sudah lagi ceritanya Pak. Ya, Pak. Kalau SPP ya senang Pak. Ya. Wah, indah ya kan semuanya. Sama kartu membawa juga sama ya. Kalau hanya 1 kali bikin mungkin, wah bagus sekali. Begitu ada SK mutasi, jadi gelap semua itu. Jadi ya, selamat datang di Poltek Sulawesi Utara. Terus kemudian semalam mungkin ya, perjalanannya mungkin gelap, belum tahu kanan kiri. Langsung Terus di nggak semua. Dari pagi udah di Manado. Oh. Nginap di Manado. Saya informasinya nginep di Amora. Oh, berarti Tadi Iya, rencana betul, seperti Pak. itu, Pak. Begitu ini kebetulan ada di KTPM di sana ya. diminta kamu dulu katanya. Oh, berarti masih sempat melihat ya Ya, kanan kiri kecil tadi lautan. pagi masih seger lah ya. Ya, jadi dari Manado ke sini sekitar 2,5 jam ya Pak ya mungkin ya, atau satu jam berarti 2 jam. 2 jam. 2 jam, Pak. Berarti itu. Ya, jadi kami sangat senang untuk kedatangan Pak Rudi dan teman-teman semuanya, dan kami sebenarnya juga masih belajar Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berkenan untuk apa namanya berada di sini dan mungkin kita saling belajar, ya kita sangat berterima kasih sekali. Jadi tidak dalam arti kita ini tahu semuanya. Saya yakin mungkin dari Mempawah juga sudah punya perangkatnya juga ya, Pak Evo yang mungkin ya. Dan kita hanya mungkin oh ya ternyata di sini lebih bagus, di sini mungkin kurang bagus dan sebagainya. Jadi Pak Wahyu silakan dilayani dengan baik. Terus kemudian juga dibantu nanti teman-teman yang ingin apa namanya melihat-lihat ya, mungkin tidak hanya di dokumen yang mungkin ya Pak ya, di belakang kita ini laut ya. Membawa nggak punya laut kan Pak? Ada kurang lebih 1 kilo, Pak. 1 kilo. Kalau sungai sebelah pinggir kita sungai. Itulah keistimewaan kita Pak. Kalau kita belakang sana. Jadi Siap. untuk hal laut kita nomor 1 Pak. Karena belakangnya laut. Itu saja yang kita punya. Nah nanti bisa jalan-jalan ke sana Mbak kalau pengen lihat laut bersih Siap. pantainya, asli, bening, bersih. Dan ya pantainya hitam tapi bersih. Kalau mau ingin jalan-jalan ke sana, kalau ingin mandi ya nanti Pak Wahyu diatur aja ya. Jadi mandi biasanya kepengen mandi gitu kan, seger. Airnya bening banget. Iya, Pak, siap. Ya. Terus di sebelah kanannya Pak itu ada wisata. Jadi air hangat Pak di situ. Laut tapi air hangat. Iya, jadi kira-kira ini punya kita, sebelahnya adalah tempat wisata. Itu hangat di air lautnya. Memang air panas dari sana.
Ya. Terus kemudian juga Bapak silakan nanti Pak kita jalan-jalan ke sekitar kita Pak di sini nanti apa yang memang perlu yang paling penting mungkin dokumen-dokumen, dan kita baru saja kemarin ini habis extra audit ISO ya Pak ya. Renewal Pak lo kita ini kemarin. Apa ya? Oh renewal ya? Renewal karena 36 itunya invoice-nya. Jadi kita baru saja renewal untuk ISO 14001 2015. Kalau di Mombang sudah ISO? Belum, Pak. Justru kami baru mau buat desain dan mungkin menganggarkan. Oh gitu. Untuk dianggarkan. Iya. Kalau tahap awal penganggarannya harus besar Pak, karena harus mengundang banyak ini penyusunan dokumennya itu perlu konsinyering itu Pak. Iya. Sama kita dulu juga besar terus gitu. Sekitar 500. Wah berapa Pak Wahyu? Kita banyak ya dulu ya. Yang awal-awal Untuk satu kegiatan yang perbaikan dokumen itu kurang lebih karena full code, 400-an. sistemnya kan Program ISO yang penyusunan, iya, yang penyusunan kalau kita. protokol dari BDP. jadi kalau penyusunan itu kan banyak yang harus disiapkan, teman-teman harus kerja. Kalau kerja sendiri saya yakin kita kesulitan. Makanya kita ngambil konsultan, konsultan mengerjakan, pendampingan dan sebagainya, itu yang menjadi beratnya di situ. Betul. Ya sekitar mungkin 500-700 Pak disiapkan tahu nggak? Iya, sekitar itu. Karena udah. Apalagi sekarang ini bertumpuk-tumpuk Pak, nanti begitu ISO muncul ada lagi nanti SPSI-nya, SPM apa namanya Pak? SPIP-nya yang risiko tuh Pak. yang diminta itu. Itu